Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-fudala rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melangsungkan majlis kita kembali, melanjutkan faedah-faedah yang kita ambil dari petunjuk ayat-ayat Al-Quran, khususnya dari surah Al-Baqarah. Dan malam ini insyaAllah kita akan mengambil faedah dari ayat yang ke-106 dan ayat yang ke-107. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم Barakallahu fikum. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Tidaklah kami menasakh di antara ayat-ayat Al-Qur'an atau meninggalkannya, melainkan kami akan menghadirkan dengan lebih baik dari itu atau semisal dengan itu. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu? Tidakkah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu? Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah hanya dialah pemilik kekuasaan langit yang 7 lapis, demikian juga dengan bumi, dan kalian semua tidak memiliki wali ataupun juga penolong selain daripada Allah. Ayat yang mulai ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Dan ayat-ayat ini dan sebelumnya serta ayat-ayat berikutnya dan sampai pada surat Ali Imran juga insyaallah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana keadaan dan sikap Bani Israel dan sifat mereka, dan Allah membimbing kita kaum muslimin yang beriman pada Allah, beriman pada kitabnya Al-Quran, dan mengikuti Nabi SAW untuk bersikap. Hal ini ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, perintahnya agar kaum muslimin
merubah arah kiblat mereka. Yang awalnya ke Baitul Maqdis beralih ke Masjidil Haram. Dan tentang yang demikian ini insya Allah akan dijelaskan oleh Allah Ta'ala di juz yang berikutnya, yaitu dari ayat 148 sampai 150 insya Allah, tentang perubahan arah kiblat. Karena ketika kaum muslimin berhijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi kita SAW menyuruh kaum muslimin ketika salat menghadap Baitul Maqdis. Di antara hikmahnya adalah wallahu a'lam bishawab, bahwa Nabi SAW tidak suka bila dalam ibadah kepada Allah mengikuti kebiasaan kaum musyrikin. Kebiasaan kaum musyrikin, karena mereka sudah menyimpang dari petunjuk Allah dan mencampur ibadah, yaitu milah Ibrahim alaihissalam, dengan kesyirikan. Karena bangsa Arab sebelumnya mereka beribadah kepada Allah dengan tauhid, mengikuti milahnya Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Lakin antara hikmah Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita akan mengambil pelajaran di akhir-akhir juz yang pertama ini tentang siapa Nabi Ibrahim alaihissalam dan apa isi milahnya, penjelasan pada manusia, dan menunjukkan bahwa apa yang disandarkan oleh bangsa Arab kepada milah Ibrahim alaihissalam sesuatu yang tidak tepat. Namun kemudian berangsur-angsur apa yang diajarkan oleh Nabi kita Ibrahim AS dan bangsa Arab bercampur dengan kesyirikan dalam berbagai macam ibadah. Dan ini di antara hikmah Allah Azza wa Jalla mengutus nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, kepada mereka dari bangsa mereka, kemudian diperuntukkan bagi seluruh manusia. Maka beliau tidak suka ibadah pada Allah ada kesamaan dengan bangsa Arab, karena apa yang mereka lakukan dalam ibadah pada Allah sudah bercampur dengan kesyirikan. Maka beliau lebih dekat dengan ahli kitab, karena ahli kitab mengikuti petunjuk, mengikuti kitab Allah dan nabi-nabi yang pernah diutus. Walaupun sudah banyak perubahan dalam usul syariah, yaitu dasar-dasar syariat, maka beliau sama dengan para nabi yang lain. Kemudian berlangsunglah salatnya kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis sampai sekian belas bulan. Sampai sekian belas bulan. Ulama khilaf tentang berapa bulannya. Apakah 16, 17, 18, sekian belas bulan. Kemudian Allah turunkan perintah agar ketika salat menghadap Masjidil Haram, maka saat itu kaum muslimin pertama merasa galau. Bukan berat, bukan. Mereka spontan merubah arah kiblat mereka ke Masjidil Haram. Tapi galau tentang bagaimana salat kita ini selama sekian belas bulan, karena kita ternyata tidak menghadap kiblat yang Allah pilih. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya sebagai hiburan bagi kaum muslimin saat itu. Allah berfirman, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Dan Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman kalian kalau tafsir zakat, yaitu salat kalian. Atas salat kalian masih tetap bernilai, tetap mendapatkan pahala.
Ini yang pertama. Maka kaum muslimin merasa nyaman. Dan bukti kejadian ini bagi yang pernah ziarah ke Madinah, mendapati ada masjid disebut dengan Masjid Qiblatain. Itu perpindahan dari kiblat yang pertama ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang kedua, orang-orang Yahudi, mereka punya bahan untuk melecehkan dan merendahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka ucapkan tentang adanya perubahan arah kiblat ini? Mereka mengatakan ucapan yang merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, inna Muhammadan ya'muru ashabahu bi syai'in thumma yanhahum anhu, fama kana hadzal Qur'an illa min jihatihi wa li hadza yunaqidu ba'duhu ba'dha. Kata mereka, sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya dengan sesuatu, kemudian setelah itu melarangnya. Maka dari sini diketahui bahwa Al-Quran itu tidak lain dari dirinya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya isi Al-Quran bertentangan yang satu dengan yang lain, berbenturan. Ini ucapan orang-orang Yahudi untuk menggoyahkan iman para sahabat saat itu. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya sebagai jawaban kepada orang-orang Yahudi ini atas tuduhan mereka tersebut. Ya, atas tuduhan mereka tersebut, Allah Azza wa Jalla memberikan jawaban kepada mereka dalam firman-Nya terkait dengan hal tersebut. Di antaranya adalah ayat yang mulia ini. Di antara ayat yang mulia ini sebagai jawaban kepada orang-orang Yahudi atas tuduhan mereka tersebut. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang jawaban bagi mereka. Allah firmankan, wa idza baddalna ayatan makana ayat, dan apabila kami mengganti satu ayat, ya, untuk menggantikan ayat yang lain sebagai jawaban untuk mereka, seperti disebutkan di surat An-Nahl ayat yang ke-11. Allah firmankan, wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Apabila kami mengganti satu ayat dengan ayat yang lain yang menggantikannya, maka Allah Maha tahu tentang apa yang Dia turunkan. Maka mereka orang Yahudi mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW muftar, orang yang suka berbuat kedustaan. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Juga Allah turunkan ayat ini, yaitu di ayat 106 surat Al-Baqarah ini, sebagai jawaban. Allah berkata, "Ma nasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kami melakukan nasakh. Nasakh dan termakna adalah penghapusan satu ayat, atau kami tinggalkan, melainkan kami ganti dengan yang lain yang lebih baik atau semisal. Maka ilmu tentang nasakh dan mansukh, ilmu yang sangat penting dalam
Al-Quran yang harus diketahui oleh siapapun yang mendalami Al-Quran, yaitu satu ayat yang pernah Allah turunkan kemudian dihapuskan keberlakuannya. Ayat-ayat tentang ayat-ayat nasakh dan mansukh ini ada beberapa jenis. Yang pertama, ayat Quran pernah turun kemudian dimansukh, dihapuskan bunyi ayatnya dan maknanya, diganti dengan ayat yang lain. Seperti dicontohkan sebagian ulama tentang ayat tersebut, Allah Ta'ala pernah menurunkan ayat asy-syaikhu wa syaikatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Laki-laki yang sudah sampai pada usia tua berzina, demikian juga wanita yang sudah sampai usia tua berzina, maka keduanya dirajam selamanya. Lafadznya asy-syaikhu wa syaikatu idza zanaya. Laki-laki dan perempuan sudah sampai usia tua lalu berzina, maka dirajam selamanya. Jadi kalau yang berzinanya laki-laki, perempuan yang sudah tua baru dirajam, yang tidak sampai pada usia tua maka tidak terkena hukum rajam. Maka Allah menghapuskan keberlakuan ayat ini. Lafaznya dan maknanya Allah ganti dengan ayat yang lain. Di surat An-Nur Allah SWT menyebutkan di ayat yang kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, hendaklah kalian semua mencambuk masing-masingnya sebanyak 100 cambukan. Maka umum, karena az-zaniyah lafaz untuk siapapun yang berzina dari jenis perempuan. Az-zani pun demikian dari jenis laki-laki, tidak memandang usia. Maka ayat sebelumnya dihapuskan, mansukh namanya, dengan dihadirkan ayat ini yang menasakhnya. Khairun minha, lebih baik dari ayat sebelumnya. Yang pertama. Yang kedua, ayat Quran turun, maknanya mansukh, dihapuskan keberlakuan maknanya, tapi lafadznya masih. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan tentang masalah waris. Ya, di surat Al-Baqarah ini. Ya, di surat Al-Baqarah ini Allah Ta'ala sebutkan tentang masalah waris di surat Al-Baqarah, ayatnya saya lupakan ayatnya, ada yang ingat? Ustaz. Wasiyatil lil walidain ya, surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut idza taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan untuk kalian semua apabila datang kematian kepada salah seorang dari kalian, jika dia meninggalkan khairan yaitu harta, maka itu menjadi wasiat untuk orang tua, untuk kerabat dengan cara yang baik, dan itu hak wajib bagi orang bertakwa. Jadi warisnya dengan wasiat.
untuk orang tua dan kerabat. Ayatnya masih dibaca berlaku, tapi maknanya Allah gantikan dengan ayat lain di surat An-Nisa, lebih lengkap dari ayat sebelumnya. Di surat An-Nisa Allah merinci tentang pembagian waris dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Ya, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah tadi, ya, wasiyah lil walidaini wal aqrabin, sebagai wasiat bagi orang tua, dua orang tua dan kerabat. Di surat An-Nisa Allah katakan yusikumullah fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian semua tentang anak-anak kalian. Anak-anak disebutkan lebih dulu, yang tidak disebutkan sebelumnya di ayat di surat Al-Baqarah tadi. Lalu dirinci. Ya, dan ini wasiat dari Allah SWT. Ini yang kedua. Yang ketiga, nasakh, dihapuskan lafaz ayatnya dan masih berlaku hukumnya. Ini jenis nasakh yang ketiga. Dan dihadirkan hukum-hukum ini dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara contoh dari adanya ayat nasakh dan mansukh. Ya, ayat nasakh dan mansukh. Namun orang-orang Yahudi menuduh keji bahwa ayat-ayat Al-Quran ini murni dari Nabi SAW, bukan dari Allah. Sehingga mereka mengatakan innama anta muftar, engkau ini wahai Muhammad SAW hanya pembuat kedustaan. Maka Allah membela Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat Quran ini, bahwa beliau bukanlah muftar. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menyebut Al-Quran dengan as-sidqu, dan Nabi SAW pembawa as-sidqu, seperti yang disebutkan di surat Az-Zumar. Di surat Az-Zumar di ayat yang ke-33, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, orang yang datang dengan as-sidqu, as-sidqu Al-Quran, wa saddaqa bihi, dan melakukan tasdiq, itu meyakini akan kebenaran Nabi SAW dan kebenaran Al-Quran. Ulaika humul muttaqun, itulah orang yang bertakwa. Maka para sahabat menjuluki Nabi SAW dengan as-sadiqul masduq, orang yang jujur, benar ucapannya, masduq, dibenarkan dan diikuti. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena di antara kandungan iman kepada Nabi SAW adalah meyakini akan kebenaran ucapan-ucapan beliau selama riwayat yang sampai pada kita riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih. Maka ilmu nasakh dan mansukh termasuk ilmu yang sangat penting dalam Al-Quran, yang tidak boleh siapapun yang sibuk dengan Al-Quran untuk menyepelekannya, untuk menganggapnya sepele, sebagaimana yang hal tersebut diucapkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala tentang hal tersebut. Beliau katakan dalam tafsirnya tentang hal tersebut, beliau menyebutkan tentang pentingnya ilmu nasakh dan mansukh. Beliau katakan
ma'rifatu hadzal bab aqidatun wa faidatuhu 'azimah. La yastaghni an ma'rifati al-ulama wa la yunkiru illa al-jahalah al-aghbiya lima yatarattabu alaihi min an-nawazil fil ahkam wa ma'rifatil halal wal haram. Mengetahui bab ini sangat ditekankan karena faedahnya sangat besar. Maka tidaklah atau maka para ulama sangat butuh mengenal ilmu ini, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang dungu. Kenapa demikian? Karena mengenal ilmu ini akan berdampak untuk bisa mengetahui kejadian-kejadian yang datang berikutnya, serta bisa mengetahui hukum-hukum yang berlaku dari halal dan haram. Contoh tentang masalah waris yang tadi disebutkan contoh ayatnya. Masalah waris, kata para ulama, harta ini yang kita sekarang miliki, kita simpan, kita pakai, itu milik Allah. Kita hanya diberikan sarana untuk menggunakannya untuk maslahat kita di dunia dan akhirat. Oleh karenanya harta ini atau dunia, seperti yang firmankan di surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dalam kau harapkan dengan apa yang Allah berikan padamu dari dunia ini untuk mendapatkan negeri akhirat. Tidak mengapa. Atau jangan lupakan bagianmu di dunia ini, tidak mengapa, silahkan. Namun berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini wasiat Allah tentang harta. Maka ketika seorang hamba meninggal dunia, harta ini diambil lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak sudi pembagian harta itu oleh makhluk, tapi Allah atur sendiri. Allah mengaturnya sendiri. Dibagi siapa saja yang berhak menerimanya, berapa bagiannya Allah atur. Di surat An-Nisa tadi. Oleh karena antara hikmah Allah Azza wa Jalla, di surat An-Nisa ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang ke-12, akhir ayat, Allah katakan wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Ini wasiat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha santun, Maha hikmah, Maha lembut pada hambanya. Lalu dikatakan tilka hududullah, itulah batas hukum Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Maka barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, melaksanakan wasiat tadi, Allah pasti masukkannya dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selamanya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Lalu wa may ya'sillaha wa rasulah, maka barang siapa bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, tidak mau mengamalkan pembagian tadi, wa ta'adda hududahu, dan melampaui batasnya, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan masukkannya dalam azab api neraka, kekal di dalamnya, walau azabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Namun muncul sebagian orang mengatakan boleh pembagian waris itu dengan wasiat. Apa dalilnya? Ayat tadi surat Al-Baqarah. Ayat tadi di surat Al-Baqarah, boleh dengan wasiat. Padahal Allah sudah menghapuskan keberlakuan ayat tadi dengan ayat ini. Ditekankan lagi oleh Nabi SAW mengatakan la wasiyata lil warith. Tidak ada wasiat dalam masalah warisan harta kepada ahli waris, tidak boleh. Karena wasiat mayat itu kepada bukan ahli waris, baru boleh. Nah, ini contoh. Jadi ketika kita tidak mengetahui
ilmu yang mulia ini, maka akan keliru dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya, seperti dikatakan oleh Imam Qurtubi tadi rahmatullah, sangat penting untuk mengetahuinya terkait dengan hukum halal dan haram. Ini sedikit faedah. Kita kembali, Allah SWT menyebutkan, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Bukankah engkau berilmu? Ini wajib. Berilmu tentang kekuasaan Allah, berilmu tentang haknya Allah, dan beriman tentang itu wajib. Maka tekankan alam ta'lam. Bukankah engkau berilmu juga beriman? Apa itu? Annallahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah punya hak untuk mengatur segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Karena Allah Maha. Apapun yang Allah inginkan itu hak Allah. Kita makhluk tidak boleh melakukan naqd, kritik atau semisalnya. Oleh karena kata para ulama, apabila kita mendapati ayat Al-Quran bicara tentang suatu masalah dan kita kurang paham atau ada ganjalan, kita tidak mengatakan mengapa Allah berfirman demikian, bagaimana mungkin Allah berfirman demikian, apa yang Allah inginkan dari ayat ini. Tidak boleh, karena Allah punya hak untuk mengatur segalanya. Dikuatkan oleh para ulama bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anbiya sebagai adab, sebagai etika bagi kita sekalian, untuk tidak bertanya tentang apa yang Allah tetapkan. Di surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi mereka lah manusia yang akan ditanya. Jadi kalau kita mendapati ayat Al-Quran menetapkan suatu, kita tidak katakan kenapa Allah berfirman demikian, mengapa Allah menetapkan demikian, apakah Allah yang Allah maukan dengan ayat ini. Tidak boleh. Jadi apa Ustaz? Maka para ulama mengatakan, apakah hikmah Allah menetapkan seperti ini? Hikmah Allah menyebutkan masalah ini demikian. Hikmah Allah menciptakan syaitan. Hikmah Allah menetapkan wabah. Hikmah Allah begitu. Kita mengambil petunjuk Al-Quran untuk sampai pada hikmah, bukan untuk mengelak dari petunjuk. Oleh karena Allah Azza wa Jalla sebutkan di surat Al-Baqarah juga, di akhir-akhir ayat, di akhir-akhir surat, Allah firmankan di ayat yang ke-269, yu'til hikmata wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendaki. Apa itu hikmah? Hikmah adalah ilmu yang mewariskan iman, yang membuahkan maslahat bagi seseorang. Itu hikmah. Allah pilih orangnya. Ada orang dipilih untuk mendapatkan ilmu, belajar dia ilmu Quran, belajar dia ilmu hadis, belajar dia ilmu Islam. Tapi ternyata Allah tidak inginkan hikmah, hanya diberi ilmu saja. Maka ilmunya luas, ucapannya bertentangan dengan ilmunya. Ada tidak? Banyak. Berarti orang ini belum dipilih mendapatkan hikmah. Ada orang diberi ilmu, diberi kebaikan dari sisi duniawi, tapi dia ragu hatinya, galau, sehingga menjadi murtad, bicara sembarangan pun ada.
Oleh karena ketika kita mengambil petunjuk Al-Quran, petunjuk Nabi SAW, mempelajari ilmu Islam, maka hendaknya ilmu yang kita pelajari menumbuhkan iman dalam hati, lalu menghantarkan kita pada maslahat hidup di dunia dan di akhirat. Dengan apa itu? Dengan mengamalkan petunjuknya. Apabila perintah dikerjakan, apabila larang ditinggalkan. Maka berarti orang ini mendapatkan hikmah. Dan bukan syarat untuk hafal. Karena hafal Quran itu pilihan Allah Azza wa Jalla. Coba di antara kita berapa lama menghafal Quran? Tidak nyangkol-nyangkol, ya kan? Karena kita belum dipilih untuk menghafal Quran. Tapi dengan usahanya Allah berikan kebaikan. Maka setiap petunjuk yang kita dapati dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW agar menghasilkan ilmu, menumbuhkan iman, dan mengantarkan kita kepada maslahat hidup di dunia dan di akhirat. Contoh, kita sebagai seorang pengusaha, banyak order, butuh modal. Kalau tidak ada modal, order ini menguap. Maka apakah mempertahankan order ini dengan modal riba atau meninggalkan modal riba sehingga order ini menguap? Pilih yang mana? Maslahat. Pilih yang mana? Saya dapatkan petunjuk Al-Quran, ilmu dapat. Saya beriman. Maka kalau saya ambil riba, saya memusuhi Allah, mengumumkan permusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Tapi saya hilang dunia. Atau saya dapatkan ini permusuhan dengan Allah dan Rasulnya, saya dapatkan dunia. Tapi kalau saya mengikuti Allah dan Rasulnya, saya hilang dunia. Pilih yang mana? Nah, ini maslahat. Maka iman mengatakan saya pilih Allah dan Rasulnya. Maka siapapun yang melihat Allah dan Rasulnya, dunia yang sekarang hilang Allah ganti di saat yang tidak lama. Contohnya banyak dari zaman dahulu sampai pada detik ini. Sampai pada detik ini. Saya ambil contoh satu kasus nyata. Seorang ikhwah, dia tadinya punya bisnis travel wisata internasional seluruh dunia. Ketika Allah ketuk hatinya dengan hidayah, dia tahu ke Eropa, ke Amerika, kemanapun acaranya maksiat, maka dia tutup semuanya. Dia fokuskan untuk buka travel haji dan umrah saja, dibatasi. Karena takut pada Allah SWT. Kemudian datang 5 orang perempuan mendaftar untuk umroh. Disampaikan, mohon maaf, travel kami hanya memberangkatkan wanita kalau dengan mahramnya. Karena itulah ajaran agama kami yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Kalau tanpa mahram, maka kami tidak berani berangkatkan. Dicaci maki. Baru sekali ini kami mendapati sebuah travel tidak mau menerima orang mendaftar dengan tanpa mahram. Ya silahkan, cari travel yang lain. Pergi ke 5-nya. Kira-kira kerugian tidak? Kerugian tidak? Kerugian 5 orang. Tapi ketika yakin dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla, cerita langsung orangnya. Beberapa hari kemudian datang lagi. Kami berangkat dengan travel ini karena sudah punya nama memang, amanah dan profesional, bersama pasangan kami masing-masing dan anak-anak kami. Berapa lipat itu? Berkali lipat. Tapi dengan catatan, jangan kita menegakkan ilmu petunjuk Al-Quran untuk mendapatkan dunia. Ingat petunjuknya di surat Al-Qasas tadi ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah.
dalam engkau mengharapkan dengan apa yang Allah beri padamu untuk mendapatkan negeri akhirat. Ini contoh yang harus kita tanamkan. Oleh karenanya kita mengambil petunjuk Al-Quran untuk bisa sampai pada hikmah. Karena barang saya berikan hikmah, berarti diberikan kebaikan yang sangat banyak. Kemudian Allah Azza wa Jalla menegaskan lagi, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Kalau masih belum yakin bahwa perubahan itu datang dari Allah, bahkan menuduh Nabi SAW melakukannya, Allah menegaskan, katakan pada mereka, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah engkau berilmu? Karena Yahudi orang berilmu tentang kitab Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah lah pemilik kekuasaan langit dan bumi. Apakah hubungan antara sifat Allah sebagai pemilik langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, dengan melakukan perubahan ayat Quran? Ayat ini turun, dihapus, ganti ayat ini. Apa hubungannya? Tentu. Zat yang memiliki kekuasaan yang luas tanpa batas dan semua makhluk Allah, maka dia punya hak dan mampu untuk mengatur apapun, termasuk firman-firmannya. Mana yang berlaku, mana yang tidak berlaku, mana yang diturunkan sekarang, mana yang nanti, Allah mampu. Ini harus kita yakin. Kemudian Allah SWT menyebutkan agar menyampaikan atau menyuruh Nabi SAW agar menyampaikan ini pada mereka, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Maka kalian, wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi, tidak punya wali dan tidak punya penolong selain daripada Allah. Wali yang memberikan jaminan, perlindungan bagi siapapun, dan Allah lah wali orang beriman. Allah firmankan di surat Al-Baqarah ini juga menegaskan bahwa orang beriman adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 257 setelah ayat kursi, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang beriman yang memberikan jaminan, yang memberikan perlindungan, yang memberikan bimbingan, memberikan petunjuk. Apa yang akan dia lakukan orang beriman? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Oleh karena Nabi kita SAW ketika berdoa menyandarkan permintaannya kepada Allah sebagai wali. Contohnya beliau berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan pada jiwaku ini nilai takwanya dan bersihkan jiwaku dari kekotoran-kekotorannya. Anta waliyuha, karena engkau lah wali jiwaku ini, pelindung, pengayom, pembimbing, pengarah, pengatur, pemilik. Wa maulaha, dan yang memilikinya, mengurusinya. Ini harus ditanamkan dalam jiwa. Wah, saya punya wali, wali saya adalah Allah. Maknanya kalau kita yakin saya punya wali dan wali saya adalah Allah, maka kalau kita butuh apapun kembali kepada Allah. Butuh manfaat, butuh perlindungan dari madarat, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla apabila mendapati ada hambanya seperti itu, maka Allah akan menjadikannya sebagai walinya juga. Dan wali Allah itu bukan pengakuan pribadi, bukan dakwahan manusia. Tidak ada yang tahu.
Di antara kita di sini kita tidak tahu siapa yang merupakan wali Allah yang Allah inginkan. Tidak ada yang tahu. Tapi secara umum sebagai jelas Rasulullah Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan baina Auliya Rahman wa Syaitan, perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan, bahwa wali Allah itu sifat dasarnya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau ada orang seperti itu nampak dalam kehidupan, dia beriman pada Allah, beriman pada kitab Allah, dan mengikuti Nabi SAW, jangan disakiti dengan ucapan atau perbuatan. Mengapa? Karena Allah yang akan melindunginya langsung, Allah yang akan membelanya. Allah firman dalam Al-Qudsi muttafaqun alaih, man 'adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa menyakiti wali-waliku, aku umumkan padanya perang denganku. Bukan perkara sepele. Nah, ini sebagai contoh. Kita lanjutkan faedah sedikit lagi. Wa ma lakum min dunillahi min wali. Bagi kalian wahai orang Yahudi secara khusus dan Bani Israil secara umum tidak punya wali. Terputus perwalian kalian dari Allah karena kalian ingkar pada Allah, ingkar pada kitabnya, dan menolak Rasulnya SAW. Wala nasir, dan tidak ada penolong selain daripada Allah. Karena syarat seseorang ditolong oleh Allah adalah kalau dia menolong Allah. Allah Ta'ala firmankan di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, Allah mengatakan di ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Dia pasti menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Maka bila kita ingin diakui oleh Allah sebagai walinya, maka kuatkan iman kita kepadanya, iman kita pada kitabnya, dan tingkatkan ittiba' kita, mengikuti Nabi SAW. Dan bila kita ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah Allah dengan menegakkan syariatnya di muka bumi ini, agar menjadikan kalimat Allah tinggi di antara kalimat yang lain. Apa yang baik sudah berkait dan diberkahi oleh Allah SWT bisa mengamalkannya, dan apa yang perlu sudah dimaafkan dan diampuni dosa sekalian, dan semoga kita senantiasa dijadikan istiqomah di atas iman dalam meniti petunjuk kitabnya yang mulia dan mengikuti sunnah Nabi-Nya SAW. Pada kadang yang disampaikan persilakan nanti setelah adzan Isya. Baik, barakallahu fikum, dipersilakan barangkali ada yang menyampaikan sesuatu. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa tentang kalian yang baru yang kita sebutkan perihal tentang syekh tidak dan kalian mengatakan kalam Allah dan nama kata kita nasbu bahwa ada kata satu punya tapi dan ulama tafsirkan syekh ini maksudnya dalam di hukum kita ketika sudah menikah, karena ketika itu Umar bin Khattab ketika berkata korban karena di waktu di dalam Quran syekh berkata idza zana farjuhu membatalkan Allah al-azim mungkin. Kemudian dia berkata akhsha qala jannan an yaqul qa'il ma najidu rajulan billah. Maksudnya ayat ini kan benar benar benar. Dan ayat yang surat An-Nur Zani itu zina yang seseorang yang beriman atau berlaku Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Yang saya ketahui demikian, Allah bisawab. Barakallahu fikum. Yang lain barangkali ada.
jin atau yang lain dan besar. Terus yang kedua, banyak orang yang bersolawat, apakah itu malah sesuai dengan syariat? Ada yang di YouTube atau di film yang lain, ya tetap heran barakallahu fikum. Terkait dengan jual beli kucing secara khusus, Nabi SAW melarangnya. Nah, Nabi SAW Nabi SAW melarang tentang jual beli kucing secara umum. Adapun jual beli hewan yang diharamkan, maka pun demikian. Itu jual beli hewan yang diharamkan dalam syariat, maka pun diharamkan. Sedangkan jual beli hewan lain yang halal, baik halal secara zatnya seperti hewan ternak yang dipelihara dan dijual, atau halal dalam sifat mendapatkannya, maka ini sesuai dengan apa yang ada. Demikian Allah. Adapun tentang salawat, maka Nabi kita SAW menyebutkan tentang bentuk-bentuk salawat. Ada salawat Ibrahimiyah dan salat semisal, dan salat yang paling ringkas adalah sebagai dikatakan para ulama, yaitu mengandung salawat dan salam disebutkan dalam firman Allah di surat Al-Ahzab. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, adalah kalian bersalawat kepadanya dan menyampaikan salam kepadanya, mengandung salat dan salam. Adapun kemudian berkembang salawat-salawat dan berbagai macam namanya, maka ini salawat yang diadakan. Maka apabila salat itu mencakup keduanya dan tidak mengandung unsur yang menyimpang, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi umumnya salat yang ada itu mengandung unsur tawassul, mengandung unsur tawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tawassul kepada makhluk yang sudah wafat, umumnya ulama mengatakan dilarang. Ya. Tawassul dengan orang yang sudah wafat dilarang oleh para ulama, menyebutkan dilarang. Oleh karenanya mereka menjelaskan tawassul yang disyariatkan seperti yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, di antaranya di surat Al-Isra, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang perintahnya kepada kita sekalian agar bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla, seperti yang firmankan di surat Al-Isra Allah sebutkan di ayat yang ke-57, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmata wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka orang-orang yang kalian berdoa kepada mereka, atau maaf, mereka para berhala atau siapapun yang dianggap bisa mendekatkan diri pada Allah, yang kalian berdoa pada mereka, yang mereka berdoa pada mereka itu, mereka pun butuh wasilah, butuh sarana. Siapa dari mereka yang lebih dekat kepada Allah dan berharap rahmat dari Allah dan takut dari azabnya? Jadi kata sebagian ulama, apabila kita bertawassul kepada Allah dengan makhluk ini pun butuh wasilah kepada Allah. Jadi mereka tidak tahu, sehingga masing-masing kita butuh wasilah untuk sampai kepada Allah. Maka wasilah itu kata ulama dihimpun dari ayat-ayat yang ada dan nas-nas yang ada. Yang pertama, bertawassul kepada Allah dengan amal saleh yang kita kerjakan. Ya, contohnya sebutkan surat Al-Imran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Kami mendengar penyeru untuk beriman, kami pun beriman. Faghfir lana. Maka bertawassul dengan amalnya itu beriman, lalu meminta pada Allah, ampuni dosa kami. Yang pertama. Yang kedua, tawassul kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Allah firmankan di surat Al-A'raf di antaranya,
Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, maka berdoalah pada Allah dengan menyebut namanya. Sehingga kalau kita berdoa minta rezeki, contohnya ya Razzaq urzuqna, ya Wahhab hab lana waladan salihah, ya Alim alimna ilman nafi'an. Itu contohnya. Dan yang ketiga, dengan orang saleh yang masih hidup. Doa orang saleh yang masih hidup. Seseorang dari kita datang kepada orang lain, fulan, saya lihat Anda orang yang saleh, tolong doakan saya untuk diampuni oleh Allah. Seorang sahabat disuruh Nabi SAW meminta sesuatu pada beliau. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi temanmu di surga. Mintalah yang lain. Katanya, aku minta cuma ini. Apa kata beliau? A'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau begitu bantu aku agar doaku dikabulkan untuk dirimu. Caranya bagaimana? Dengan engkau memperbanyak sujud. Ini yang disebutkan para ulama, tawasul dibolehkan. Adapun dengan tawasul yang orang sudah meninggal dunia, termasuk Nabi kita SAW, maka ini tawasul yang mamnu', yaitu yang terlarang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, beberapa waktu lalu karena banyak informasi bahwa pada tahun sekian itu pernah terjadi fanatisme mazhab yang berlebihan sampai-sampai di sekitaran Ka'bah itu dibangun 4 mihrab untuk masing-masing mazhab dan sholatnya itu bergantian karena hanya ingin diimami oleh satu mazhab. Apakah informasi ini benar? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana seharusnya sikap Ahlus Sunnah dalam menyikapi perbedaan atau istilah antar mazhab agar dapat bersikap pertengahan, tidak terlalu condong, terlalu keras atau terlalu kaku, dan tidak terlalu mudah-mudah. Baik, barakallahu. Yang pertama saya dengar langsung dari Amir Muadzin Masjidil Haram. Lupa tahun berapa itu ketika beliau ke sini. Syekh Mula rahimahullah ta'ala. Beliau cerita tentang sejarah Ka'bah sampai terjadi pada suatu masa memang di 4 sudut itu, sudut ini untuk mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini dengan imam masing-masing. Terjadi memang dalam sejarah. Ini saya mendengarkan langsung dari pemaparan beliau rahimahullah ta'ala. Yang kedua, sikap kita dengan perbedaan mazhab. Pernah kita jelaskan bahwa perbedaan pendapat dalam syariat ini ada 2 macam. Ada ikhtilafu tanawwu', yang kedua ikhtilafu tudad. Ikhtilafu tanawwu', perbedaan pendapat para ulama dalam masalah syariat, masalah hukum, di mana masing-masing pendapat berdasarkan dalil. Maka kalau mengatakan kulluha shawab, semuanya shawab. Apa itu shawab? Benar. Pendapat di atas dalil benar. Tapi yang hak si Allah satu. Sehingga kita punya dasar bahwa apapun pendapat ulama kita tentang masalah apapun berdasarkan dalil, maka yang ada tasamuh. Apa itu? Menghargai, tidak menyalahkan. Yang berpendapatnya berijtihad mendapatkan pahala. Yang mengamalkannya telah mengkaji ilmunya mendapatkan pahala dengan ilmunya. Namun yang mendapatkan pahala lebih itu 2, mereka yang ijtihadnya benar dan yang mengikuti kebenaran itu dengan ilmu. Itulah yang hak. Tidak boleh menyalahkan, tidak boleh. Contohnya, salat subuh itu dengan doa qunut atau tidak ya? Masing-masing punya dalil. Maka kalau dia mengamalkan salat subuh tanpa doa qunut, dia tahu dalilnya, tahu ilmunya, bagi dia kebenaran. Bagi yang mengamalkan doa qunut subuh, dia tahu dalilnya, berilmu tentang itu, yakin dia mendapatkan pahalanya. Tapi yang hak satu, yaitu dikaji. Sehingga ada namanya fikih muqarin, fikih muqaran.
perbandingan mazhab. Dan setiap mazhab itu ada kitab fikih muqarrarnya. Contohnya di mazhab Syafi'i ada kitab namanya Syarah Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi dan yang lainnya rahimahullah ta'ala. Di dalam mazhab Hambali ada kitab Al-Mughni tulisan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Begitu setiap mazhab ada. Ketika mereka mengkaji masalah, maka mereka menghadirkan seluruh pendapat mazhab, bukan hanya mazhab ulama mazhabnya sendiri, tidak, seluruh ulamanya. Lalu dirajihkan olehnya. Ini yang rajih, ini yang kuat, ini yang sesuai. Begitu. Tetapi perbedaan pendapat yang kedua itu ikhtilafatu dhad. Ini dalam masalah usul, dasar agama. Ada yang kalau keliru bisa kufur. Ada yang kalau keliru berarti menyimpang. Contohnya, perbedaan pendapat kita ini wajib taat pemerintah yang sah sekarang atau bikin sendiri. Maka kumpulkan dalil yang ada. Oh, ternyata pemerintah yang sah itulah, selama demikian maka dialah pemimpin kita. Wajib taat kepadanya, mendengar keputusannya. Ini yang hak. Berarti yang ini bagaimana? Menyimpang. Begitu. Ini dilihat pendapatnya ada di mana. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.